Hujan deras membasahi bumi malam itu. Kilat menyambar sesekali, membuat langit tampak seperti dihujani cahaya murka. Tapi Laras tetap berdiri di depan pagar besi hitam setinggi 3 meter itu. Dengan tubuh gemetar dan rok panjang yang sudah basah kuyup, dia memeluk map merah di dadanya seakan nyawanya ada di dalam sana. Dari dalam rumah mewah bergaya klasik Eropa itu, lampu-lampu terang menyala. Ada suara musik lembut mengalun dari speaker, menandakan ada pesta kecil atau mungkin acara keluarga. Laras melangkah maju. Tangannya menggigil saat menekan bel pagar otomatis. Tak lama, interkom berbunyi. "Ya, ada perlu apa malam-malam gini?" Suara laki-laki, satpam berjaga, terdengar ketus. Saya istri Pak Dirga. Bisa tolong panggilin dia?" Suara Laras nyaris tenggelam oleh suara hujan. Hening sebentar di balik interkom, lalu suara satpam itu kembali muncul, lebih keras dan terdengar meremehkan. "Istri? Bu, jangan ngaco. Pak Dirga bentar lagi mau lamaran sama tunangannya, Bu Nadira. Jangan cari gara-gara." Laras menguatkan suara. "Tolong, saya gak bohong. Saya cuma mau kasih ini." Ia mengangkat map merah berisi salinan buku nikah siri dan bukti transfer rutin yang dikirim Dirga selama beberapa bulan terakhir. Tak sampai semenit, pagar otomatis terbuka, dan satpam mendekat sambil membawa payung. Tapi bukan untuk Laras. Ia hanya ingin mengusirnya. "Bu, saya diminta nyampaikan langsung dari dalam. Pak Dirga bilang gak kenal sama ibu. Disuruh pergi. Kalau masih ngotot berdiri di sini, saya laporin polisi." Laras terdiam. Hujan menetes dari ujung rambutnya, jatuh ke wajah, menyatu dengan air mata yang selama ini ia tahan. "Dia gak mungkin bilang kayak gitu," gumam Laras pelan. "Bu, jangan bikin malu diri sendiri. Udah pergi. Jangan bikin masalah di rumah orang." Laras masih berdiri, tak bergeming. Tapi saat satpam mengangkat walkie-talkie dan mengancam akan memanggil pihak keamanan kompleks, Laras akhirnya mundur. Langkahnya gontai, map merah itu kini basah sebagian. Tapi lebih parah lagi adalah luka di hatinya. Dirga bukan cuma menyakitinya, tapi kini secara terang-terangan menolak mengakuinya. Waktu itu sore hari. Udara masih panas dan bising di jalan raya dekat pasar. Laras baru selesai mengantar adiknya, Lala, kontrol ke puskesmas. Mereka pulang naik angkot, dan baru turun di depan kontrakan sempit mereka saat tiba-tiba terdengar suara bentakan dan rem mobil berdecit. Seorang pria muda keluar dari sedan hitam, wajahnya pucat, lututnya luka berdarah. Ternyata dia barusan menghindari sepeda motor yang tiba-tiba menyelonong. Pria itu adalah Dirga. Laras yang melihat langsung refleks membantu. Ia merobek bagian bawah jilbabnya, menekan luka Dirga, dan memapahnya ke dalam kontrakan untuk ditangani. Sejak itulah semuanya dimulai. Dirga kembali ke rumah Laras seminggu kemudian. Dengan dalih ingin berterima kasih, ia membawa makanan, susu untuk Lala, bahkan membantu membayar tunggakan listrik. "Kamu perempuan baik, Laras. Dunia gak banyak punya orang kayak kamu," katanya waktu itu. Laras hanya tertunduk. Ia memang tak terbiasa dipuji. Beberapa hari kemudian, Dirga datang dengan tawaran mengejutkan. "Aku lagi tertekan. Ayahku maksa aku nikah cepat. Aku gak mau nikah beneran sama Nadira. Tapi kalau aku bisa buktiin aku udah punya istri, mungkin tekanan itu berhenti." Laras bingung. "Terus maksud Mas Dirga apa?" "Kita nikah secara agama aja. Gak usah dicatat resmi dulu. Aku kasih kamu kompensasi setiap bulan. Kamu bisa pakai buat bantu adik kamu. Tapi kita tinggal masing-masing. Gak usah cinta-cintaan. Ini cuma kontrak." Laras sempat nolak. Tapi saat itu Lala baru saja keluar dari rumah sakit dan biaya pengobatan berikutnya masih menggantung. Akhirnya, Laras setuju. Dengan satu syarat, tak ada hubungan suami istri. Dirga mengangguk waktu itu. "Aku bukan orang bejat, Laras. Aku cuma butuh waktu dan status. Nanti kalau semuanya kelar, aku yang akan resmikan semuanya." Waktu berjalan. Tiap akhir pekan, Dirga kadang datang membawakan kebutuhan. Ia mengobrol dengan Lala, bahkan sempat memperbaiki kipas angin rusak di dapur kontrakan. Laras mulai luluh. Ia memang tahu ini semua cuma kontrak. Tapi senyuman Dirga terasa tulus. Pelukan singkat di hari ulang tahun Lala juga terasa hangat. Suatu malam, Dirga berkata sambil memegang tangan Laras,
Kamu orang pertama yang percaya sama aku waktu aku hancur. Aku gak akan lupain itu. Laras hanya tersenyum. Ia tak tahu bahwa senyuman itu akan menjadi awal dari penghancuran dirinya sendiri. Laras duduk di pinggiran trotoar depan rumah Dirga. Hujan mulai reda, tapi tubuhnya sudah menggigil. Ponselnya lowat. Map merah yang ia peluk kini sudah tak utuh lagi. Dirga, kenapa kamu tega? Ia mengingat semua janji. Semua perlakuan manis. Semua kata yang sekarang terasa seperti racun. Saat itu, dari kejauhan, mobil sedan hitam keluar dari garasi rumah Dirga. Laras mengenalinya. Itu mobil yang dulu pernah ia bersihkan sendiri waktu Dirga minta tolong. Tapi kini, mobil itu melaju pelan melewatinya tanpa berhenti. Di dalamnya, Dirga duduk di sebelah wanita cantik berpakaian putih. Nadira. Dirga tak menoleh. Laras melihat dengan jelas. Mata itu, wajah itu, tapi sama sekali tak menoleh. Seolah ia tak ada. Mobil melaju pergi, meninggalkan Laras sendirian. Tak hanya di trotoar basah itu, tapi juga dalam hidup. Pagi itu Laras terbangun dengan mata sembab dan tubuh lemas. Semalam ia pulang ke kontrakan diantar tukang ojek yang kasihan melihatnya terduduk lama di pinggir jalan. Map merah yang sudah basah dan lecek itu kini tergeletak di atas meja makan bersama lembar-lembar surat nikah, chat, dan transfer bank dari Dirga. Laras duduk menatapnya. Lama, ia memikirkan banyak hal, tapi satu yang paling mengganggu. Bagaimana bisa seseorang yang dulu bilang, kamu orang paling berarti, sekarang bahkan gak mau ngaku pernah kenal. Tangisnya pecah lagi, tapi hanya sebentar. Lalu ia lep air matanya dan berdiri. Aku boleh ditolak, tapi aku gak boleh mati di sini. Hari itu juga, Laras mengurus adiknya, Lala, seperti biasa. Ia masak seadanya, menyapu halaman kontrakan, lalu menyalakan mesin jahit peninggalan almarhumah ibunya. Tangannya mulai menjahit baju pesanan tetangga. Ada daster sobek, celana permak, dan seragam sekolah yang perlu dijahit ulang. Meski hasilnya tak seberapa, tapi itu cara Laras bertahan. Ia tak mau larut jadi korban. Suatu sore, saat sedang menjemur pakaian, tetangga depan kontrakan, Mbak Ayu, menghampirinya. Las, kamu beneran nikah sama Dirga Mahendra itu? Laras hanya menatap kosong. Tak menjawab. Mbak Ayu mengangkat ponselnya. Ini lagi rame, Las. Foto kamu waktu berdiri depan rumah Dirga viral. Ada akun gosip repost. Semua orang komen, bilang kamu perempuan pengganggu lamaran orang. Laras cepat-cepat membuka ponselnya. Meski koneksi lambat, ia bisa lihat gambarnya. Jelas, ia yang berdiri di depan rumah Dirga sambil membawa map, ditulis dengan judul besar. Wanita misterius rusak lamaran Sultan Muda? Ada ribuan komentar. Sebagian menghina, sebagian lagi penasaran, dan ada juga yang membela. Tapi Laras tahu, netizen mudah terbakar emosi, tapi juga mudah lupa. Jika ia diam, cerita akan tetap berat sebelah. Laras diam sejenak, lalu masuk ke kamar. Ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari laci. Isinya, rekaman suara Dirga yang pernah bilang, kita emang belum resmi negara, tapi aku anggap kamu istriku, Ras. Juga ada foto mereka berdua, bukti transfer dengan keterangan, biaya istri, dan rekaman video singkat saat Dirga mencium tangan Laras sebelum pamit keluar kota. Hari berikutnya, Laras meminjam laptop tetangganya. Ia membuat akun baru dengan nama, istri kontrak tak diakui. Lalu ia unggah video pertama, perkenalan singkat dirinya dan awal mula pernikahan kontrak dengan Dirga. Ia tak memaki, tak melebih-lebihkan. Ia hanya bercerita jujur. Dalam waktu 48 jam, video itu ditonton lebih dari 2 juta orang. Netizen geger. Akun-akun gosip mulai membahas. Bahkan salah satu influencer wanita membuat video reaksi dan menyebut Laras sebagai korban sistem patriarki modern. Dirga yang sedang sibuk persiapan lamaran di kantor pun kelabakan. Ia ditarik ke ruang rapat oleh tim media internal Mahendra Group. Ini merusak citra keluarga kita, Dirga. Kenapa kamu gak bilang kamu nikah siri sama perempuan itu? Dirga mencoba tenang. Gak penting, itu cuma strategi sementara. Sekarang udah gak ada hubungan apa-apa. Tapi ayahnya, Pak Mahendra, langsung membanting berkas. Gak penting? Kamu tahu Nadira sekarang curiga.
Keluarga dia bisa batalin investasi kalau tahu kamu main belakang. Dirga menunduk. Tapi diam-diam ia mulai panik. Ia tak menyangka Laras akan bertindak sejauh ini. Ia pikir perempuan seperti Laras akan diam dan menangis di pojokan. Tapi ternyata Laras bangkit dan mengguncang reputasinya. Sementara itu, Laras mulai menerima banyak pesan dari perempuan lain. Ada yang bilang mereka juga pernah dijanjikan oleh Dirga. Ada juga yang hanya ingin bilang, "Kamu kuat, Mbak. Saya dulu juga pernah ditinggal pas lagi hamil. Tapi saya gak seberani kamu." Laras membalas satu-satu. Ia tahu, sekarang bukan cuma tentang dia dan Dirga, tapi tentang suara perempuan yang selama ini dianggap bisa dibungkam. Di sisi lain, Lala, adiknya, mulai bertanya, "Bunda sedih ya akhir-akhir ini? Tapi kok Bunda malah makin semangat?" Laras tersenyum. Ia peluk Lala. Karena kadang, hidup itu kayak kain sobek. Mau gak mau harus dijahit sendiri. Gak bisa nunggu orang lain bantuin. Seminggu setelah video pertamanya viral, Laras dapat undangan wawancara dari salah satu stasiun TV swasta. Mereka ingin Laras bicara langsung soal pernikahannya dengan Dirga. Awalnya Laras ragu, tapi setelah melihat komentar dan dukungan dari netizen, ia beranikan diri datang. Di acara itu, Laras tampil sederhana, baju polos dan kerudung netral. Tapi kata-katanya mengguncang studio. "Saya gak pernah minta dikasihani. Saya cuma pengen diakui. Saya bukan simpanan. Saya bukan pengganggu. Saya cuma istri kontrak yang dibuang setelah orang itu sukses." Host acara terdiam. Penonton di studio memberikan tepuk tangan. Video wawancara itu tayang di jam utama. Dan hasilnya, ledakan besar. Di media sosial, nama Laras naik. Di kantor Mahendra Group, telepon tak berhenti berdering. Investor bertanya. Nadira mulai menolak bertemu Dirga. Dan untuk pertama kalinya, Dirga benar-benar merasa, ini bukan sekadar aib, ini awal kehancuran. Ruangan kantor Mahendra Group yang biasanya tenang, pagi itu berubah jadi panas. Para direktur rapat mendadak karena nama perusahaan ikut tercemar setelah video Laras viral. Padahal sebentar lagi perusahaan itu akan meluncurkan proyek besar dengan nilai ratusan miliar. Pak Mahendra, ayah Dirga sekaligus pendiri perusahaan, duduk di ujung meja rapat. Wajahnya gelap dan matanya tajam mengarah ke Dirga. "Jelaskan." Sekarang juga, suaranya pelan tapi menghentak. Dirga mencoba tetap tenang, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia meneguk air putih, lalu berkata pelan, Saya memang sempat nikah siri dengan Laras. Tapi itu cuma sementara. Dia tahu dari awal bahwa hubungan itu gak akan dilanjutkan." Suasana ruangan langsung tegang. "Berarti kamu akui dia istrimu?" Potong salah satu komisaris. Dirga mengangguk setengah hati. "Secara agama, ya. Tapi tidak resmi negara." Pak Mahendra menggebrak meja. "Kamu gila, Dirga. Kamu pikir ini cuma soal hubungan pribadi? Nama keluarga kita tercoreng. Nadira dan keluarganya bisa tarik investasi mereka. Kamu tahu dampaknya." Dirga terdiam. Ia tahu ia salah langkah. Ia pikir Laras akan tetap diam. Tapi nyatanya, Laras bukan tipe perempuan yang bisa diinjak seenaknya. Sementara itu, Laras sedang duduk di salah satu kafe kecil bersama seorang jurnalis perempuan muda bernama Sari. Mereka sedang membahas wawancara lanjutan. "Laras, banyak media yang pengen wawancara kamu lagi. Tapi aku pengen tahu, kamu mau terus buka semua aib Dirga? Atau kamu ada batasnya?" Laras menatap kosong ke arah jendela. "Aku gak niat buka aib. Aku cuma pengen hak aku diakui. Aku bukan orang yang suka aibin orang. Tapi kalau aku diam, aku selamanya akan dianggap cuma perempuan pengganggu." Sari mengangguk pelan. Ia mulai paham. Laras bukan sedang main drama. Dia sedang berjuang untuk martabatnya. Di sisi lain, Nadira mulai kehilangan kepercayaan pada Dirga. Sejak video Laras viral, Nadira dicecar keluarga dan teman-temannya. Ia menuntut Dirga untuk menjelaskan semuanya secara jujur. "Gue ini bukan cadangan lo, Dirga. Kalau lo aja gak berani akui masa lalu lo, gimana gue bisa percaya masa depan gue sama lo?" Bentaknya saat mereka bertemu di restoran. Dirga mencoba merayu, meyakinkan bahwa Laras hanya masa lalu yang muncul cari sensasi. Tapi Nadira sudah tak sebodoh itu. Dia punya bukti.
Lo pikir gue gak bisa nilai mana perempuan yang jujur dan mana yang manipulatif? Selama ini lo pinter banget bohongin semua orang. Tapi gak selamanya lo bisa lari. Nadira berdiri dan meninggalkan Dirga begitu saja. Malu dan muak. Kembali ke Laras. Setelah banyak wawancara dan tayangan YouTube yang membahas kisahnya, ia mulai dikenal sebagai simbol perempuan mandiri. Salah satu komunitas perempuan korban nikah siri mengundangnya jadi pembicara. Dalam acara itu, Laras berdiri di panggung kecil, mengenakan gamis sederhana, dan mulai bicara di depan puluhan perempuan lain. Saya tahu rasanya dianggap gak ada. Dianggap cuma pelengkap saat mereka butuh, tapi dibuang begitu aja pas mereka udah naik. Tapi saya juga tahu, kita perempuan punya kekuatan yang gak bisa diremehkan. Kita bisa bangkit dan hidup tanpa mereka. Tepuk tangan bergema. Salah satu ibu menangis dan menghampiri Laras. Terima kasih, Mbak. Saya dulu diam. Tapi sekarang saya pengen berubah. Hari-hari berlalu, Dirga makin terpojok. Proyek besar yang ia pegang mulai goyah karena Nadira menunda investasi. Nama Dirga muncul di media sebagai calon direktur muda yang terjerat skandal pernikahan. Beberapa klien menarik kerjasama. Bahkan, para pemegang saham mulai menyuarakan agar Dirga dicopot dari jabatan strategis. Pak Mahendra tak punya pilihan. Ia memanggil Dirga ke ruangannya. Aku udah pikirin baik-baik. Kamu harus mundur dari proyek utama. Fokus perbaiki citramu dulu. Atau kamu keluar dari perusahaan. Dirga membanting pintu keluar dengan wajah merah. Tapi dalam hati, ia sadar. Ini semua gara-gara dia main-main sama perempuan yang gak pantas dipermainkan. Suatu malam, Dirga memutuskan datang ke kontrakan Laras. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Laras yang sedang menjahit langsung membuka pintu. Ia kaget, tapi tak menunjukkan rasa panik. Dirga berdiri dengan wajah kusut dan mata sembab. Tak ada jaket mahal, tak ada parfum mewah. Ia tampak seperti orang biasa. Laras, aku minta maaf, katanya dengan suara rendah. Laras tidak menjawab. Ia berdiri tegak, menatap Dirga tanpa ekspresi. Aku kehilangan semuanya. Nadira pergi. Proyek gagal. Bapak juga udah nyuruh aku keluar dari perusahaan. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Ia menatap Laras penuh harap. Kamu masih bisa maafin aku? Laras tersenyum tipis. Lucu ya, Mas? Dulu waktu aku minta diakui, kamu malah bilang gak kenal aku. Sekarang kamu datang, minta dimaafin, setelah kamu kehilangan semuanya. Dirga menunduk. Aku tahu aku jahat. Tapi aku masih sayang kamu. Laras tertawa kecil, bukan karena senang. Tapi karena perih. Kamu gak sayang aku. Kamu cuma takut sendirian. Dan kamu pikir aku masih perempuan yang sama kayak dulu? Yang rela kamu injak dan diam? Maaf, sekarang aku berdiri sendiri, bukan buat nungguin kamu. Lalu ia menutup pintu perlahan, meninggalkan Dirga berdiri sendirian dalam gelap. Sabtu pagi, langit cerah tapi suasana di rumah keluarga Nadira justru mencekam. Bunga-bunga segar sudah ditata, panggung lamaran sudah berdiri, catering sudah datang, dan MC sudah bersiap. Tapi pengantinnya, Nadira tak bisa didekati sejak subuh. Ia marah, kecewa, dan ragu dengan keputusannya menikahi Dirga. Di kamarnya, Nadira berdiri di depan cermin. Ia mengenakan kebaya putih yang sudah dipesan sebulan lalu. Tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi bahagia. Ia menatap bayangannya sendiri, sambil menahan air mata. Di meja sampingnya, terbuka layar tablet yang menampilkan video viral terbaru dari Laras. Kali ini, Laras memperlihatkan bukti chat antara dirinya dan Dirga, video pendek saat Dirga menyebut Laras sebagai istrinya, dan rekaman suara Dirga yang berkata akan menghalalkan Laras di depan keluarga setelah proyek selesai. Nadira menutup tabletnya keras-keras dan menghela napas panjang. Lalu ia berkata lirih, kalau sampai dia berani muncul hari ini, gue gak bakal tahan lagi. Di sisi lain, Dirga berdiri di depan cermin di kamar hotel mewah yang ia sewa untuk bersiap. Jas putih, dasi silver, sepatu mengilap. Semua terlihat sempurna. Tapi matanya merah. Malam sebelumnya, ia tak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan bayangan wajah Laras. Dan rasa bersalah yang menyesakkan. HP-nya berdering. Ternyata Nadira. Dirga langsung angkat. Sayang, aku...
Stop manggil gue kayak gitu, potong Nadira tajam. Gue kasih lo waktu sampai nanti jam 1. Kalau lo gak bisa kasih gue jawaban jujur dan jelas soal cewek itu, lamaran batal. Dan jangan harap keluarga gue lanjutin kerja sama bisnis ini. Dirga terduduk. Kepalanya pusing. Ia tahu Laras bukan orang yang main ancam. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti bom waktu yang tinggal meledak. Pukul 11 siang, Laras berdiri di depan rumah Nadira. Ia tidak datang sendiri. Di tangannya, ia membawa map putih bersih yang berisi seluruh bukti pernikahannya dengan Dirga. Ia memakai gamis sederhana warna abu-abu dan kerudung krem. Di belakangnya ada beberapa wartawan yang sudah menunggu karena Laras mengirim undangan terbuka di akun media sosialnya. Saya akan hadir di rumah wanita yang mengira saya pembohong. Satpam rumah Nadira kebingungan. Tapi Laras tenang. Ia tak teriak, tak histeris. Ia hanya berkata, "Tolong bilang ke Nadira, saya ingin bicara sebentar." Tentang calon suaminya. Kegaduhan pun pecah. Ibunda Nadira langsung panik. Siapa perempuan itu? Kok bisa wartawan juga datang? Ayah Nadira segera memanggil Dirga yang baru sampai. Itu siapa, Dirga? Kamu main belakang sama siapa sih sebenarnya? Dirga tercekat. Wajahnya pucat. Ia tahu, ini titik kehancurannya. Nadira berjalan cepat keluar, langsung membuka pagar. Ia menatap Laras dari atas ke bawah, lalu berkata tajam, "Lo yang ngaku-ngaku istri Dirga?" Laras mengangguk pelan. "Bukan ngaku-ngaku. Saya istri kontrak yang dibuang setelah suami saya sukses." Nadira tertawa sinis. "Ngomong pakai bukti, Mbak. Jangan main drama." Dengan tenang, Laras membuka map. Ia menyerahkan salinan surat nikah siri, bukti transfer, dan foto mereka berdua. Ia juga menunjukkan tangkapan layar chat dan voice note. Nadira membaca cepat. Wajahnya berubah pucat. Dan tanpa aba-aba, ia menampar Dirga keras-keras di depan semua tamu dan wartawan. "Lo pikir semua orang bisa lo bohongin, Dirga? Termasuk gue?" Dirga membela diri. "Aku cuma butuh dia waktu itu. Sekarang semuanya udah beres. Aku cuma cinta kamu, Nadira." Tapi Nadira sudah muak. "Cinta? Lo bahkan gak punya keberanian ngakuin perempuan yang pernah bantu lo dari nol. Gue gak butuh cowok kayak lo." Nadira melempar cincin ke wajah Dirga, lalu masuk ke dalam rumah sambil menangis. Lamaran pun bubar seketika. Wartawan langsung mengerubungi Laras. Tapi ia tidak berkata banyak. Ia hanya meninggalkan satu kalimat. "Kalau perempuan sepertiku bisa disembunyikan saat susah, tapi dibuang saat sukses, aku pastikan dunia tahu siapa kamu sebenarnya, Dirga." Laras pergi dengan tenang. Tapi dunia Dirga hancur total. Malamnya, semua berita online memberitakan satu hal. Skandal lamaran Dirga Mahendra batal, muncul istri siri yang bongkar fakta mengejutkan. Mahendra Group resmi kehilangan proyek besar karena keluarga Nadira menarik investasi. Pak Mahendra memanggil Dirga. "Kamu bukan cuma gagal jadi pemimpin, kamu gagal jadi manusia." Hari itu juga, Dirga dicopot dari semua jabatannya. Laras pulang ke kontrakannya sambil memeluk Lala. Ia tak menangis. Ia tak merasa menang. Tapi ia tahu, dirinya sudah berdiri sebagai perempuan yang tak mau diinjak lagi. Karma untuk Dirga baru saja dimulai. Dan Laras baru akan menunjukkan bahwa ia bisa bersinar bahkan tanpa bayang-bayang siapapun. Hujan deras kembali mengguyur kota malam itu. Tapi kali ini bukan Laras yang kehujanan, melainkan Dirga. Ia berdiri di depan gedung Mahendra Group dengan satu koper besar di tangannya, mengenakan jaket lusuh dan wajah penuh kekalahan. Sejak pagi, ia resmi dikeluarkan dari perusahaan. Ruang kerjanya dikosongkan, akses email dinonaktifkan, dan kartu identitasnya ditarik. Tak ada satupun rekan kerja yang menyapanya ketika ia keluar. Semua hanya menunduk atau pura-pura sibuk. Ia sekarang adalah aib perusahaan. Sementara itu, Laras sedang duduk di studio kecil milik sahabat barunya, Sari jurnalis yang pertama kali mewawancarainya. Di dinding terpampang spanduk bertuliskan, "Workshop perempuan bangkit lewat keterampilan jahit." Laras diminta jadi pembicara dan instruktur utama. Di hadapannya, duduk belasan perempuan muda, ibu rumah tangga, bahkan janda korban KDRT. Semua menatap Laras dengan mata berbinar. "Saya gak ngajarin kalian untuk balas dendam.
Saya ngajarin kalian biar gak jadi korban lagi, kata Laras dengan suara tenang tapi tegas. Tangannya lincah menjahit sambil menjelaskan cara mengukur pola baju. Tapi setiap gerakannya penuh makna. Ia bukan lagi Laras yang dulu ditinggal, disangkal, dan diinjak. Ia kini Laras yang berdiri atas nama dirinya sendiri. Di kontrakan kecilnya, meski belum pindah rumah, Laras mulai menerima pesanan baju dalam jumlah besar. Salah satu merek pakaian anak menghubunginya untuk kerjasama produksi skala rumahan. Ia menerima, tapi dengan syarat, sebagian pesanan harus dikerjakan oleh ibu-ibu lain yang sedang ia latih. Dari situ, nama Laras mulai dikenal bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai penggerak ekonomi lokal. Setiap malam, ia mengunggah konten inspiratif tentang perjuangannya, tentang pentingnya perempuan punya keahlian dan keberanian. Followernya di media sosial sudah lebih dari 700.000. Bahkan salah satu program televisi meminta Laras punya segmen khusus bulanan. Ia menolak tampil permanen, tapi ia menyumbang ide. Bikin acara pelatihan gratis buat janda dan korban kekerasan rumah tangga. Sementara itu, hidup Dirga makin terpuruk. Setelah didepak dari perusahaan, ia mencoba bekerja di beberapa tempat, tapi ditolak. Reputasinya rusak. Banyak yang takut menerima orang dengan skandal publik. Bahkan perusahaan kecil pun ragu. Uang simpanannya mulai menipis. Apartemen mewahnya sudah dijual. Mobilnya digadaikan. Ia kini tinggal di kos kecil yang dulunya disewa untuk sopir perusahaan. Setiap malam, ia menatap langit-langit kamar sambil memutar ulang video Laras di YouTube. Di video itu, Laras sedang menjelaskan alasan kenapa ia tidak membalas dengan cara yang kotor. Aku cuma pengen hidup tenang. Gak minta dihormati, cuma minta jangan diinjak. Tapi ternyata, orang yang paling aku percaya, justru yang pertama kali nginjek aku. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepala Dirga. Ia tahu, semua yang Laras katakan benar. Suatu hari, saat Laras sedang membuka workshop outdoor di sebuah taman kota, Dirga datang. Ia berdiri dari kejauhan. Kumal, wajahnya kusut. Tapi Laras melihatnya. Mereka bertatapan sebentar. Laras menghentikan aktivitasnya, lalu berjalan pelan ke arah Dirga. Peserta workshop menoleh penasaran. Laras berdiri di depan Dirga. Tak ada rasa takut. Tak ada gentar. Dirga membuka suara dengan suara pelan. Aku tahu, aku gak pantas ada di depan kamu sekarang. Tapi aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Laras menatapnya dalam-dalam. Dirga, kamu ingat dulu waktu kamu bilang aku cuma istri kontrak. Hari ini aku udah lepas dari semua kontrak itu. Kontrak hidup miskin. Kontrak dimanfaatin. Dan kontrak jadi perempuan yang kamu remehkan. Dirga menunduk. Aku gak minta balikan. Aku cuma pengen lihat kamu sekali lagi. Sekadar tahu, kamu masih hidup. Laras tersenyum tipis. Aku bukan cuma hidup. Aku berdiri. Dan kali ini, bukan buat nungguin kamu. Lalu ia balik badan, kembali ke peserta pelatihannya, dan meneruskan aktivitas seperti biasa. Dirga berdiri di tempatnya, tak bergeming, sebelum akhirnya perlahan mundur dan pergi tanpa kata. Hari-hari terus berjalan. Workshop Laras berkembang jadi program komunitas besar. Ia membuka pelatihan di 4 kota, didanai dari sponsor yang kagum dengan perjuangannya. Ia mulai dikenal sebagai Ibu Jahit Indonesia. Tapi ia tak pernah mau tampil glamor. Masih tinggal di tempat sederhana, masih menjahit dengan mesin lamanya. Hanya satu yang berubah, hatinya sudah utuh. Lala tumbuh sehat dan pintar. Ia sering tampil sebagai co-host kecil dalam video ibunya, mengajarkan anak-anak lain belajar kreativitas. Suatu malam, Laras duduk di beranda, menatap langit malam sambil menyeruput teh hangat. Sari datang membawakan kabar bahwa YouTube channel Laras sudah tembus 1 juta subscriber. Kamu sekarang udah bisa jadi siapa aja yang kamu mau, kata Sari. Laras tersenyum. Aku gak mau jadi siapa-siapa. Aku cuma pengen jadi perempuan yang gak gampang dilupakan karena dia gak gampang dipermainkan. Di ujung kota, Dirga duduk di halte bis. Wajahnya kusam. Ia membuka HP jadulnya. Membuka akun Laras. Ia menonton video terbaru berjudul, Perempuan Tidak Butuh Diselamatkan, Cukup Dihargai. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, karma sudah lengkap. Dan Laras sudah tak lagi menoleh ke belakang.
2 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana Laras memilih berdiri, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Ia kini bukan hanya dikenal di lingkungannya, tapi sudah menginspirasi ribuan perempuan lewat pelatihan, program kemandirian ekonomi, dan kisah hidupnya yang viral. Tapi Laras tidak berubah. Masih dengan gamis sederhana, masih menjahit dengan mesin peninggalan ibunya, dan masih menjadi bunda terbaik untuk Lala. Suatu hari, ia menerima undangan tak terduga. Sebuah universitas negeri mengundangnya sebagai pembicara dalam seminar nasional bertema Perempuan dalam Lingkar Kekerasan Psikologis, dari Luka Menjadi Cahaya. Di auditorium besar itu, Laras berdiri mengenakan gamis putih bersih. Ia menatap ratusan mahasiswa, dosen, dan aktivis yang hadir. Semua mata tertuju padanya. Ia mulai bicara, tanpa teks, tanpa slide, hanya dari hati. Saya pernah dianggap gak ada. Pernah dicintai hanya saat dibutuhkan, lalu dibuang saat mereka merasa saya bukan bagian dari rencana suksesnya. Waktu itu, saya cuma punya satu pilihan, bertahan atau hancur. Dan saya pilih berdiri, meski awalnya sendiri. Tepuk tangan bergema. Tapi tepat saat sesi tanya jawab dibuka, seorang laki-laki tua kurus berdiri di barisan belakang. Semua mata tertuju padanya. Itu Pak Mahendra, ayah kandung Dirga, mantan bos besar yang dulu ikut menolak keberadaan Laras. Dengan suara bergetar, ia angkat mikrofon. Bu Laras, saya, mewakili diri saya sendiri, dan anak saya, ingin bilang satu hal. Kami salah. Semua ruangan hening. Saya dulu pikir dunia cuma soal reputasi dan nama baik. Saya suruh anak saya buang Anda karena saya pikir Anda bukan kelas kami. Tapi ternyata, kelas yang sebenarnya bukan soal gelar, harta, atau marga. Tapi keberanian dan keteguhan. Dan Anda punya semuanya. Wajah Laras kaku, tapi ia tidak marah. Ia hanya mengangguk pelan. Terima kasih, jawabnya singkat. Selesai seminar, Pak Mahendra menghampiri Laras secara pribadi. Kali ini, ia datang bersama Dirga. Dirga sudah sangat berubah. Wajahnya lebih kurus, tubuhnya tak segagah dulu. Tapi langkahnya ringan, penuh kerendahan. Laras, katanya perlahan, aku gak minta dimaafin. Karena itu terlalu egois. Tapi aku cuma minta satu hal, jangan lupakan aku. Biar aku tetap jadi pelajaran. Pelajaran tentang betapa jahatnya manusia saat diberi kuasa dan memilih lupa dari mana dia berasal. Laras terdiam. Lalu ia berkata, aku gak akan pernah lupa kamu, Dirga. Tapi bukan karena rasa sakitnya. Tapi karena kamu pernah jadi alasan aku tumbuh. Tanpa kamu, aku mungkin masih berdiri di pinggir pagar, nunggu dibukakan pintu. Sekarang aku yang bangun rumahku sendiri. Dirga menunduk, menahan tangis. Laras mengulurkan tangan. Selamat jadi manusia baru. Jangan sakiti perempuan lain, meskipun dunia ngasih kamu kuasa lagi. Dirga menggenggam tangan itu. Aku janji. Seminggu kemudian, Laras membuka cabang pelatihan di sebuah kota kecil, tempat asal ibunya dulu. Saat sedang mengajari ibu-ibu menjahit pola baju sekolah, seorang anak kecil masuk ke aula. Bunda? Lala berlari memeluk Laras dengan senyum ceria. Laras tertawa. Lala suka tempat ini? Iya, Lala mau bantu Bunda ngajarin anak-anak kecil nanti. Laras memeluk Lala erat-erat. Dari jendela, cahaya matahari menyorot masuk. Laras berdiri di depan cermin kecil di ruang aula, melihat pantulan dirinya yang sekarang. Perempuan yang dulu menangis dalam hujan. Perempuan yang dulu ditolak, dikatain pelakor, digiring ke tepi dunia. Kini berdiri di tengah panggung hidupnya sendiri, disorot ribuan mata, bukan karena ia korban, tapi karena ia legenda. Sore itu, Laras menutup mesin jahitnya. Ia keluar rumah, membawa 2 baju kecil untuk disumbangkan ke panti asuhan. Di jalan, ia lewat halte bus tempat Dirga dulu sering duduk malam-malam. Kosong. Entah di mana Dirga sekarang. Tapi Laras tidak mencari. Karena bagi Laras, balas dendam terbaik bukan menyakiti balik, tapi hidup lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia dari mereka yang pernah menghancurkan kita. Dan Laras telah memenangkan semuanya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia memilih bangkit saat semua ingin melihatnya jatuh.